Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Aulia Fitrianti, NIM N1A1119200 dari semester 5 Kesehatan Reproduksi, mata kuliah Gender dan Pemberdayaan Perempuan. Baiklah, di video saya akan menjelaskan tentang pertemuan 3 dan pertemuan 4. Langsung saja saya jelaskan. Bab 3, pengaruh gender terhadap kesehatan reproduksi pria. Laki-laki memiliki peran penting dalam kesehatan reproduksi. Isu keterlibatan laki-laki dalam kesehatan reproduksi berkembang seiring dengan perkembangan isu gender. Pemahaman tentang pentingnya pembagian peran antar pasangan termasuk tanggung jawab bersama dalam kesehatan reproduksi. Peran laki-laki yang dapat diperkuat melalui transformasi gender termasuk pembagian tanggung jawab dalam perencanaan keluarga, penggunaan kontrasepsi, pencegahan IMS, membantu perempuan hamil tetap sehat dan melahirkan dengan aman serta terlibat dalam pengasuhan. Alasan lain adalah laki-laki menjadi pengambil keputusan ketika terjadi kegawat daruratan kesehatan reproduksi dan memiliki peran untuk menguatkan perempuan dalam kesehatan reproduksi. Motivasi serta partisipasi laki-laki dalam case pro dewasa ini sangat kurang. Karena itu, dalam menyusun strategi untuk memperbaiki case pro harus dipertimbangkan pula kebutuhan, kepedulian, dan tanggung jawab laki-laki. Pengaruh gender terhadap kesehatan reproduksi perempuan adalah suatu keadaan sehat perempuan secara fisik, mental, dan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi serta proses reproduksi, dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan kecacatan. Masalah kesehatan reproduksi pada seorang perempuan sangat dirasakan ketika masa kesuburannya berakhir. Meskipun sebenarnya seorang laki-laki juga akan mengalami hal yang sama, yaitu mengalami penurunan fungsi reproduksi, walaupun dalam hal ini kejadiannya lebih tua dibanding pada seorang perempuan. Perempuan rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan domestik atau perlakuan kasar yang bersumber pada ketidaksetaraan gender. Kesehatan reproduksi lebih banyak dikaitkan dengan urusan perempuan seperti KB. Bab 4, ketidakadilan gender dalam pelayanan kesehatan. Ketidakadilan gender adalah pembatasan peran, pemikiran, atau perbedaan perlakuan yang berakibat pada terjadinya pelanggaran atas pengakuan hak asasi, persamaan hak antara perempuan dan laki-laki. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender dalam pelayanan kesehatan. Ketimpangan peran dan relasi gender menyebabkan perempuan mempunyai akses secara fisik, psikologis, dan sosial terhadap pelayanan kesehatan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Karenakan jam pelayanan di sarana pelayanan kesehatan seringkali tidak sesuai dengan kesibukan ibu rumah tangga. Dalam keadaan sakit, perempuan harus mendapatkan izin suami untuk berkunjung ke sarana pelayanan kesehatan. Perempuan dengan penyakit IMS cenderung tidak ke sarana kesehatan karena takut dengan stigma sosial yang miring atau negatif tentang perempuan penderita penyakit menular seksual. Upaya mewujudkan kesejahteraan dan kesamaan gender. Mengakhiri diskriminasi terhadap semua wanita dan anak perempuan, menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak baik di ranah publik maupun pribadi, melawan pernikahan anak dan tradisi hitam pada perempuan, meningkatkan pelayanan umum dan kebijakan publik yang lebih pro terhadap perempuan, memastikan partisipasi penuh dan aktif perempuan dan kesempatan yang sama untuk kepemimpinan di semua tingkat pengambilan keputusan dan kehidupan politik, ekonomi, dan publik, memastikan akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi dan hak reproduksi. Baiklah, itulah penjelasan video dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.